Podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada sesi pertama. Seperti saya sampaikan di awal sesi pertama, kedua narasumber kita ini yang pertama adalah Bapak Ramadan Ahnaf Failani, SEMA. Beliau adalah Branch Manager RHB Sekuritas Indonesia Cabang Lampung, yang juga membanggakan ini Ketua Alumni Fakultas Bisnis Universitas Indonesia, Mitra Indonesia. Pak Ramadan didampingi oleh Kaprodi Manajemen, Bapak Dr. Hasbullah SEMM. Ya, kita lanjutkan ini, Pak Ramadan. Tadi yang menarik di sesi pertama, ya kan, itu bahwa di mahasiswa kita kan banyak juga pengusaha-pengusaha ya, Pak Dokter ya kan, pengusaha-pengusaha UMKM, ya kan. Itu bagaimana manfaat pasar modal bagi mereka, bisa mereka manfaatkan investasi atau bagaimana? Silakan. Kalau dari untuk pengusaha, untuk mahasiswa, ya, manfaatnya ya sarana investasi itu sih Pak, di pasar modal. Investasi yang legal ya. Iya betul Pak. Iya. Ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Itu bisa di RHB Sekuritas? Bisa. Jadi kita bisa bantu untuk carikan mana sih saham-saham apa yang sesuai dengan profil mereka. Investasi apa yang sesuai dengan profil risk mereka. Yang enggak hanya mahasiswa, dosen juga gitu ya, Pak Dokter. Dosen, atau Pak Dokter mau investasi juga di Sekuritas RHB ini? Rencananya bisa. Oh gitu ya, Pak Ramadan. Karena kan kita nggak ada minimal deposit Pak. Jadi kita tuh deposit sesuaikan dengan saham apa yang dibeli. Misalnya harga sahamnya itu harga Rp500, ya deposit aja Rp100.000. Oh bisa. Bisa. Depositnya Rp50.000. Bisa. Kalau mau beli saham yang memang harganya itu Rp1.000 dan belinya banyak, sesuaikan aja sama belinya. Iya, menarik gitu. Dan kita nggak ada minimum fee, minimum admin bulanan itu nggak. Beli aja tinggal nggak masalah. Besok mau bulan depan mau beli lagi saham, baru deposit nggak masalah. 1 bulan kita nabung saham nggak masalah. Menarik gitu. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kaprodi ada komentar soal investasi mahasiswa tadi dimanfaatkan atau bagaimana? Iya betul sih, tadi sudah dijelaskannya sama Pak Ramadan ya. Untuk mahasiswa sebenarnya sih tidak dilihat dari seberapa banyak uangnya, Jumlah uangnya. Jumlah uang tidak, dia punya 100.000, 200.000 sebenarnya sudah bisa ya, Pak. Sudah bisa. Cuma mungkin yang jadi masalah adalah kemampuan mereka untuk memilih dan memilah terus mengelolanya. Nah mungkin itu, nah ilmunya itu, Tapi saya yang tertarik ini terkait praktikum pasar modal itu. Bentuk praktikumnya ya harus mahasiswa terlibat lah itu. Ya misalnya modal 100.000 aja, kalau bisa 100.000 aja coba dibuat praktikum kayak istilahnya kayak tabungan atau gimana lah teknisnya itu kan, Pak Ramadan ini. Bisa. Jadi kayak pas ada mata kuliah pasar modal, pas hari pertama masuk kuliah, beli sahamnya nih hari terakhir, terus menganalisa saham mana yang harus beli. Semester akhir pas UAS ya mana nih hasil dari investasi sahamnya, berkembang atau tidak. Betul. Dan berkembang atau tidak 8 semester kan, mahasiswa itu kan 4 tahun 8 semester kan. Betul. Mungkin pada saat wisuda kalau misalnya investasinya udah kan dari 100.000 jadi berapa nggak tahu kan. Betul. Bisa membantu biaya wisuda kan gitu. Ini kan sambil jalan sambil belajar Pak. Investasi saham ini terus belajar setiap hari. Betul. Karena pasar saham itu berubah setiap hari. Menarik gitu. Informasi ada di belahan dunia lain pun akan mempengaruhi pasar saham yang ada di Indonesia. Nah, yang menarik lagi Pak Kaprodi, mahasiswa kita Fakultas Bisnis jadi bisnis betulan. Pasar modal Real itu. Menarik. Jadi bagi mereka mahasiswa kita yang sudah punya usaha, nah jadi keuntungan mereka untuk menambah modal bisa kita mencarinya melalui sekuritas ini, investasi pasar modal ini. Gitu. Jadi mereka nggak sulit-sulit itu untuk nambah. Dari mana nih cari modal nih? Nah coba kita kasih alternatif untuk mendapatkan modal tambahan.
melalui investasi di pasar modal. Oh, Saham. ya. Ini besar manfaatnya itu ya. Pak Ramadan ini kita bincang santai yang sangat menarik. Ya, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia. Satu hal lagi ini yang menarik juga nih, peluang karir mahasiswa Betul. di dunia pasar modal itu gimana ceritanya? Jadi di industri pasar modal itu kan sebenarnya industrinya ini skala industrinya besar, tapi orang-orang di dalam industri itu kecil. Maksudnya nggak banyak. Oh, nggak banyak Orang-orang di dalam jumlahnya. industri itu nggak banyak. Oh. Kalau Tapi misalnya perputaran besar. itu besar. Ah. Iya, perputaran transaksi bursa saham itu pasti di atas 10 triliun satu hari. Tapi orang-orang yang ada di industri itu nggak sebesar industri perbankan, nggak sebesar industri-industri. Kenapa gitu? Karena sosialisasi pasar modal kurang atau bagaimana? Karena sosialisasi pasar modal di Indonesia itu masih belum merata ya Pak. Betul. Masih belum merata. Nah, Kalau luar negeri bagus ya udah bagus Pak, udah lebih bagus Pak, udah lebih merata. Kita nih Edukasinya. di Indonesia ini baru sekitar 10 tahun ini lah Pak gencar edukasi. Jadi jumlah investor kita tuh belum sampai 2% dari jumlah penduduk kita. Ya kalau jumlah penduduknya 280 juta kan berarti jumlah investornya belum sampai 3 jutaan Pak. Bukan, karena kan gini kan, kita kan tahu bahwa bonus demografi kan lapangan kerja semakin sempit. Betul. Ya kan, para ya mudanya dianjurkan untuk bisa berbisnis juga, berwirausaha, ya kan. Itu bisa dijadikan alternatif selain yang menjadi pegawai, kan, jadi pengusaha pasar modal. Mungkin itu. Mungkin. Jadi peluangnya itu banyak kalau industri pasar modal. Cuma memang untuk masuk ke dalam industri ini tuh nggak gampang. Nggak mudah ya. Nggak mudah. Kenapa gitu? Ada namanya satu sertifikasi Pak yang harus dimiliki setiap orang pegawai industri pasar modal. Namanya sertifikasi wakil perantara pedagang efek. Nah ini sertifikasi ini harus dilisensikan. Dilisensi? Iya, kita harus minta lisensi kita. Lisensi kita ke OJK. OJK keluarkan lisensi kita baru bisa kerja di industri pasar modal. Selama kalau kita nggak punya lisensi dari pihak sekuritas atau dari lembaga-lembaga di dalam pasar modal itu akan sulit untuk menerima. Kompetensinya itu. Iya, kita harus punya kompetensi. Sertifikat. Betul. Harus ada kelasnya lah kita. Sekolah ya bukan sekelas. Kelas itu paling sekitar 1 bulan, kita nanti ada ujiannya berkompeten atau tidak. Terus daftarkan lisensinya baru bisa. Nah, bagusnya di industri pasar modal itu dihargainya lebih Pak. Maksudnya lebih? Dapat penghasilannya itu lebih bisa dibilang lebih jadi layak. Walaupun UMR ya pasti di atas UMR. Tapi mahasiswa bisa itu belajar itu? Bisa Pak, bisa. Saya juga mulai dari mahasiswa dulu Pak, dari semester 6 di. Oh, jadi Pak Ramadan sudah sertifikat ini? Kalau sekarang sudah dari lulus kuliah langsung sertifikasi pasar modal. Nah, sekarang mahasiswa semester 5 itu bisa ngambil sertifikatnya Pak. Sertifikasinya sudah bisa ngambil. Jadi begitu dia lulus kuliah, tinggal cari mana perusahaan sekuritas yang buka lowongan. Dan lowongan itu terbuka sih untuk semua. Bagusnya nih kita semester 5 sudah bisa sertifikasi, lulus dari kampus langsung kerja. Itu PR Pak Kaprodi. Gimana komentar Pak Kaprodi? Betul. Pak Dr. Ya paling utama sih mungkin pengetahuan ya. Kemudian juga bagaimana aplikasinya, cara menggunakan aplikasinya. Untuk kalau mau menanam saham, bagaimana cara menggunakan aplikasinya, itu yang paling utama. Terus bagaimana kalau kita mau berkarir, karena ada dua kesempatan bagi mahasiswa ini. Kesempatan untuk sebagai pelaku pasar modal, ya sebagai investor gitu. Yang kedua sebagai pengembangan karir mereka, bekerja di saham, ya. Oh gitu ya. Ya. Peluang karirnya bisa sangat terbuka. Nah itu makanya kita bagaimana caranya supaya mahasiswa ini punya pengetahuan yang terkait dengan khususnya pasar modal ini. Itu tujuan utama kita sih khususnya di Fakultas Bisnis. Betul. Menarik ini Pak Raman. Kalau saya
yang awam ini, kayaknya sebaiknya Pak Ramadan ngasih pelatihan ini nggak hanya sekali ini aja di kampus Universitas Mitra Indonesia, karena sangat penting juga untuk alternatif. Betul Pak. Minimal mahasiswa sudah punya pengetahuan pasar modal, gitu ya. Nah, yang terakhir nih sesi kedua nih nggak terasa waktu juga nih Pak Ramadan, ya kan? Kita sudah 10 menit sesi kedua. Ada komentar lagi Pak Dokter? Ya paling mungkin ke depan kita berusaha untuk mendorong mahasiswa karena tadi yang dikatakan sama Pak Umar bahwa lapangan pekerjaan ini semakin sempit, sedangkan lulusan sebagai sarjana itu semakin banyak. Nah, untuk menampung mereka ini adalah salah satunya ya industri pasar modal. Dan itu yang menariknya, Fakultas Bisnis Umitra itu memberikan pelatihan itu. Betul, ya, betul. Baik di bidang manajemen, di bidang kewirausahaan. Betul. Wah, Ya, betul. ya, supaya itu tadi, kita kan khawatir juga alumni kita ini ya tidak hanya nggak bisa kerja, buka usaha juga nggak bisa, Betul. pengangguran. Mudah-mudahan Fakultas Bisnis kita tingkatnya tidak seperti itu. Makanya lulusan dari kewirausahaan itu kalau mereka mau mencari modal, Pak Umar, bisa masuk ke industri ini untuk menambah modal, buka usaha sendiri. Iya. Gitu. Ya ini bincang santai kita semakin menarik gitu ya. Tapi itu tadi Pak Dokter, waktu juga. Nah, nanti kita akan lanjutkan sesi selanjutnya ya. Ya pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, bincang santai kita semakin menarik. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pada sesi ketiga closing statement.